Jadi sampai mustahik. Biasa namanya nyambung 1,5 jam. Ini mah rada eta meureun. Ya. Jadi berdasar ayat dan hadis tadi, yang berhak memakan daging kurban itu ada pakulu, ada alqoni, ada al-muqtar. Maka akhirnya kalau kita simpulkan dari berbagai ayat dan hadis, itu pertama yang berkurban, yang berhak yang berhak memakan daging hewan kurban itu, yang berkurban. Ditegaskan dalam ayat maupun hadis. Hadis kulu, kemudian dalam ayat fakulu minha, dan itu berulang ya. Ada surat Al-Hajj 28, ada surat Al-Hajj 36. Dan memakannya sudah benar-benar mati hewannya. Faida wajabat junubuha. Makanya kalau masih oyang, masih kekerpekan, jangan diganggu, dibiarkan, sudah meninggal. Dengan demikian yang pertama kali menikmati daging hewan kurban adalah berkurban, juga yang hadir di situ, fakulu minha. Kemudian yang kedua, konsumsi di tempat penyembelihan. Jadi kalau Idul Adha tidak perlu beli ikan, beli ayam, nggak usah. Untuk konsumsi yang berkurban itu diambil dari daging kurban itu sendiri. Nyopan ayah eta masjid teh mani beli konsumsi keur berkurban. Ketika ditanya, nah cenah bisi nyangka keur curak-curak. Justru kurban teh keur curak-curak. Keur makan bersama. Dan ini prakteknya dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya ketika haji wada. Setelah menyembelih hewan kurban, sahabat itu diajak makan rame-rame. Di sana dikatakan summan sorofa ilal manhar panaharo salasan wasibtin diadi summa ato alian panaharo ma gobaro wa asrokahu fi hadihi summa amaro min kulli badnah bibit atin fajuilat fi qadrin fatubihat faakala min lahmihima wa syaroba min marokiha. Jadi Rasulullah SAW setelah itu pergi ke tempat manhar, ke tempat penyembelihan, beliau menyembelih 63 ketika beribadah haji, kemudian disambung oleh Ali sehingga jumlahnya 100. Karena kan keluarga Rasul juga ibadah haji semua istrinya. Waktu itu 9 istri ikut berhaji. Kemudian putrinya ya, Fatimah. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dan macam-macam. Makanya sampai 100 ketika ibadah haji. Makanya cek abdi ge hari jamaah haji mah setiap individu. Tapi kalau tidak beribadah haji mah satu keluarga satu istri satu. Nah, sampai kemudian itu disembelih oleh Rasul dan dari setiap hewan itu dipotongan, diambil sebagian-sebagian dan dimasak, dimakan tempat tersebut. Jadi nanti didahulukan saja. Jadi setelah menyembelih didahulukan ngambil naonana sapi pingpingna sapi ambil pingpingna, doma diambil, jadi ada satenya, ada sotonya, ada gulai, dan itu makan bersama di tempat berkurban. Jadi diumumkan ke masyarakat, memang kurban teh keur curak-curak makan. Di tempat penyembelihan, di tempat penyembelihan. Jadi diundang, ya, dibagikan sebagiannya. Kan di situ pertama tadi
yang sisihkan untuk yang berkorban. Tadi saudara Pak Hendra sepertiga itu mah pendapat, terserah panitia mau sepertiganya, mau seper apanya terserah. Jadi itu mah kesepakatan kan ada yang berkurban teh abdi teh kurban teh domba tapi hayang daging sapi. Nah, itu mah tuker. Ya dituker aja. Boleh saja. Boleh saja kan itu mah tergantung. Yang penting mah mewakili ya. Kan ada itu yang berkurbannya domba tapi hayang daging sapi. Itu mah terserah panitia. Hayam aya nawe kitu teu nyadiakeun. Manya panitia kudu ngamodalan beunghar. Kan kurban teh nu beunghar, manya kudu ngaluarkeun duit. Makanya kan ketika kurban ada biaya kan? Ada biaya. Domba sabaraha di dia biayana? Oh 100 mah kecil. Tapi ari seueur mah dombana tina naon. Hiji. Ya sampai 700. Sapi. Oh, dengan harga. Ya, dengan harga nanti panitianya ngitung-ngitung dari penjual ya, dari penjual. Jadi ada yang juga menetapkan si masjid itu kalau domba ada yang 250.000, kalau domba ada yang 150, saya lihat karena saya kan ngaji teh pindah-pindah ya, jadi saya tanya. Ya ada macam-macam, nggak apa-apa. Itu ya tergantung kesepakatan. Yang penting mah jangan sampai ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha, masjid ngaluarkeun dana untuk nyumbang kanu kaya gitu. Nyumbang kanu kaya, tapi ada keuntungan. Jadi konsumsi di tempat kurban, dimakan di tempat penyembelihan. Jadi artinya itu kalau tadi dikatakan curak-curak, ya memang mayor, memang botrap. Botrap kan namanya daging ungkul tuh. Kan perlu ada nasinya, perlu ada bumbu gulai, ya itu diambil dari yang berkurban. Kenapa diambil dari yang berkurban? Supaya dia tidak mengurangi nilai berkorbannya. Makanya dia diambil dari yang berkorban itu. Konsumsi. Yang ketiga, memberi makan pada orang yang menginginkan, walaupun berkecukupan. Dan itu tidak membedakan apakah muslim atau non-muslim. Seperti pada kalimat wa'atimul qani'. Beri kepada yang mempunyai kecukupan, tapi ingin menikmatinya. Cuma orang kaya datang, hayang beri. Ayo ngantri kan, ayo ngantri itu, ya beri. Makanya menurut saya kalau kurban itu bungkusannya banyak aja, biar kecil-kecil juga. Jadi biar kecil juga, tapi yang penting banyak. Supaya apa? Supaya ngantri itu kebagian semua. Kira-kira yang melewati Al-Falah ngantri berapa? Ada 200? Di sekitar 600, iya. Jadi sebanyak-banyaknya, kecil juga yang penting. Betul. Nah, yang penting yang ngantri itu harus mendapat bagian. Harus mendapat bagian. Tapi kan mereka ngantrinya di beberapa masjid. Lah, itu mah bukan urusan kita. Kan boleh aja. Kalau mereka ingin mengumpulkan daging kan setiap setahun sekali, karena mereka itu makan dagingnya kan jarang. Makanya tiap tahun dia ngantri ke sana kemari. Jadi ada yang anak-anaknya gitu. Anak ini ngantri masjid itu, anak. Ya nggak masalah, dia memang daging kurban kudu dibagi banyak. Makanya sebanyak-banyaknya aja bungkusan itu. Jadi kalau dapat 10 ekor sapi bikin 600 kan masih rada gede. Bila mana perlu mah ya 1000 nggak apa-apa dibikin.
Kemudian nanti ada yang antri 2 kali lagi kan bisa dimakan, bisa dikasih. Karena di situ al-qani yang berkeinginan, Kemudian memberi makan fakir yang membutuhkan. Karena di situ wa'at imul ba'isal fakir dalam ayat tadi. Yang membutuhkan sumbangan. Atau dalam hadis juga wal mu'tar, dalam ayat juga wal mu'tar yang berkeinginan membutuhkan sumbangan. Itu memang punya hak mereka. Makanya sebanyak-banyaknya biar nanti kalau ada sisa bagikan lagi ke tempat yang lain. Persediaan untuk konsumsi pasca kurban. Masjid ke nyimpen dagingnya ke konsumsi. Nah, nanti pengajian minggu depan dibagi daging kurban, makan-makan, bagus itu. Untuk persediaan konsumsi, karena di situ dikatakan wadahiru, jadi memanja untuk minggu berikutnya mah merenan pengajian mingguan teh dikasih dahar, dikasih makan dari daging kurban, atau dalam pengajian yang lain ya dikasih konsumsi. Ya punya freezer kan, masjid punya freezer, jadi bisa makan. Tapi kan tekuatan listriknya ini nama freezer. Bukan nambah daya tuh sampai 7.000, 8.000 lah masjid. Memang harus besar masjid itu karena melayani umat. Nah itu konsumsi, saya kira sudah jelas ya. Kemudian kita persiapannya menyembelih hewan. Persiapan kurban sejak awal Dzulhijjah. Sejak awal Dzulhijjah bukan hanya hewan. Karena Rasul mengatakan man arada ayyudhhiya fala yaqlim min adfarihi wala yahlik syai'an min sya'rihi fi asril awal min Dzulhijjah. Barang siapa yang mau berkurban, maka jangan potong kuku, jangan mencukur rambut, min asri awal min Dzulhijjah. Jadi begitu tanggal 1 Dzulhijjah, kuku, rambut, atau bulu-bulu yang lain jangan dipotong. Makanya sebelum Dzulhijjah saja cukur dulu. Kuku kan lumayan itu 10 hari jadi panjang. Sebelum Dzulhijjah. Nah, di sini ya min adfarihi. Hi-nya itu kepada orang yang mau berkurban. Jadi bukan binatangnya yang tidak boleh diganggu. Itu orang yang berkurban, tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Dan hadis lain, man ro'a hilala Dzulhijjah wa arada ayyudhhiya fala ya'khudna min sya'rihi wala min adfarihi. Baik dari bulu maupun dari kuku. Jangan, itu persiapan berkurban. Jadi kedua hadis ini menganjurkan agar yang berhendak berkurban tidak potong kuku, tidak potong rambut, tidak mencabut bulu sejak tanggal 1 Dzulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih. Namun larangan tersebut tidak sama dengan larangan ihram, bukan. Jadi itu mah hendaklah tidak melakukan. Dan di sini juga ada hadis yang lain, ya sudah jelas. Jadi bukan tidak sama. Kemudian mempersiapkan hewan sebelum waktunya. Jadi membeli kita hewan sebelum waktunya. Karena itu dari min wa may yu'addim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, sebagai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapan.
Sedangkan hewan yang dikurbankan itu harus benar-benar sehat. Sekarang ada punya penyakit PMK. Makanya harus hati-hati karena memang tidak boleh. Walaupun menurut penelitian dokter itu tidak menular, tapi karena untuk kurban mah kudu sehat. Kayak jujur hayal auro albayin auroha al-adjan pincang selama. Oleh karena itu hewan yang hendak dijadikan kurban harus mulus sehat. Kemudian waktu penyembelihan tidak boleh disembelih sebelum sholat. Dan sebelum sholat Id. Harus disembelih sesudah sholat. Dan waktunya adalah pertama di sini dikatakan wa kullu fajr mina manhar wa kullu ayam tasyrik difud. Jadi hari Mina tanggal 10 itu tempat penyembelihan hewan, juga ayamut tasyrik dibhud. Jadi punya waktu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12 dan 13. Mangga eta mah bade tanggal 10. Kalau nanti mungkin hari Ahad ya. Ya. 11 Senin, 12 Selasa sampai Rebo. Saya biasanya kalau tanggal 10 itu di Bandung karena tukang mencit. Saya itu senang mencit, senang menyembelih. Itu penyaluran, Pak. Kan di dalam Al-Qur'an senang manusia itu menyalurkan darah, wayasfikud dima, senang menyalurkan darah. Makanya kesenangan menyalurkan darah itu salurkan karena mencit hewan. Sapi kadang-kadang sampai puluhan ekor. Mapai masjid gitu. Itu tanggal 10. Tapi kalau tanggal 11 saya biasanya untuk ke kampung. Maklum di kampung mah can banyak kurban jadi parebutan. Dan itu boleh 10, 11, 12 sampai 13. Dan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah. Ngambil manfaat. Kemudian selanjutnya adab menyembelih. Bagi penyembelih ada adabnya di sini. Ini sudah jam 6, jadi doanya juga ini ada. Maka kemudian yang tidak mampu berkurban juga tetap dari tanggal 1 tidak memotong kuku. Jadi kalau tadi bagi yang berkurban harus menahan diri, tapi bagi yang tidak berkurban, tidak mampu juga tetap dia melakukan hal itu. Sekarang bagaimana kurban dengan betina? Tidak ditemukan larangan kurban dengan hewan betina. Hewan untuk kurban tidak ada bedanya dengan hewan untuk akekah. Yang tidak ditentukan jenis kelamin. Anil gulam syatan wa anil jariyah syatun. La yadurrukum dukronan kunna am inasan. Kalau akekah dari laki-laki 2 ekor, dari perempuan 1 ekor, tidak masalah. Mau apakah betina ataukah jantan. Jadi mangga eta mah bade kurban jantan, bade betina terserah sesuai dengan kemampuan. Di kita biasanya kan jantan, eta mah mungkin karena betina mah untuk beternak. Tapi bukan berarti tidak boleh. Tidak boleh kalau ternyata sapinya bajir, betina lebih baik itu dikurbankan. Atau kambing betina, mangga. Tidak masalah. Itulah Bapak dan Ibu rahimakumullah kajian kita. Mangga kalau ada yang dipertanyakan silahkan, boleh